Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ja'ala al-ilma taharatan lin-nufus wa nuran lil-basair wa hadiyan ilal jannah. Untuk mendapatkan video-video ceramah terbaru, jangan lupa like, subscribe, dan share. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu shahibul burhan. Allahumma salli wa sallim ala rasulika al-karim Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin, summa amma ba'du. Puji dan syukur senantiasa dan tidak pernah bosan-bosannya kita panjatkan kehadirat Sang Maha Pencipta Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana dengan limpahan karunia-Nya, rahmat-Nya, hidayah-Nya, serta anugerah-Nya kepada kita semua, kita kembali masih diberi kesempatan, kesehatan, dan usia panjang oleh Allah untuk sama-sama dan senantiasa mengabdikan diri kita di jalannya dengan menjalankan segala perintahnya dan menjauhi semua larangannya. Salawat demi salam juga tidak pernah lupa pula kita haturkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana beliau telah bersabda dalam sebuah hadis, man arada dunya fa'alaihi bil ilmi wa man arada al-akhirata fa'alaihi bil ilmi wa man aradahuma fa'alaihi bil ilmi. Barang siapa yang mau bahagia di dunia, caranya dengan ilmu, dan barang siapa yang mau bahagia di akhirat, juga caranya dengan ilmu. Dan bagi barang siapa saja yang mau bahagia di dunia dan akhirat, juga caranya dengan ilmu pengetahuan. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat jamaah pengajian yang dimuliakan oleh Allah, mari pada kesempatan subuh yang penuh dengan keberkahan ini, sambil kembali kita niat iktikaf di rumah Allah, mari sama-sama kita kembali melanjutkan pengajian Hadarah Al-Islamiyah, peradaban Islam kita, dengan kitab Al-Muqaddimah karya Imam Ibnu Khaldun rahimahullahu ta'ala anhu. Dan insyaallah pada kesempatan subuh kali ini kita akan melanjutkan bacaan kita dengan pembahasan berikutnya, Al-Muqaddimatul Khamisatu, muqaddimah yang kelima, fi ikhtilafi ahwalil umrah, peradaban yang keadaan peradaban tersebut berbeda-beda dari satu tempat dengan tempat yang lain. Jadi perbedaan keadaan peradaban di satu tempat dengan tempat yang lain menjadi suatu keniscayaan di dalam perkembangan peradaban umat manusia. Beda waktu, beda tempat, beda juga peradaban yang dihasilkan oleh manusia di tempat dan waktu tersebut. Saat ini Bapak Ibu, peradaban yang kita buat, yang kita bangun di Indonesia berbeda dengan peradaban yang dibangun misalnya di Arab. Indonesia karena negaranya kepulauan, hampir lebih daripada 50% wilayahnya laut, maka peradabannya peradaban bahari. Ya, selain kita mengembangkan transportasi darat, model peradaban di Indonesia juga menuntut banyaknya transportasi laut
untuk menjadi penghubung dari satu pulau ke pulau yang lain. Dan peradaban seperti itu tidak dibutuhkan misalnya di Mesir. Tidak ada wilayah Mesir itu berbentuk kepulauan, semuanya di daratan benua Afrika. Maka mereka tidak perlu transportasi laut sebanyak yang diperlukan di negara kita Indonesia, yang memang hampir sebagian besar wilayahnya itu laut. Nah, Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah, itulah salah satu yang menyebabkan keadaan peradaban di satu daerah menjadi berbeda dengan peradaban yang berkembang di daerah yang lain. Begitu juga peradaban yang berkembang di satu zaman berbeda Bapak Ibu dengan peradaban yang berkembang di zaman yang lain. Dulu manusia sebelum mengembangkan ilmu pengetahuan secanggih yang kita rasakan di saat ini, peradabannya disebut dengan agraris. Siapa yang menjadi orang hebat, siapa menjadi orang kaya raya, mereka yang punya menguasai lahan. Lahannya dicocok tanam, ditanami tumbuh-tumbuhan, atau dikembangbiakkan ternak. Mereka lah yang menjadi orang unggul, orang kelas elit di zaman itu. Tapi di zaman sekarang Bapak Ibu punya banyak tanah, nggak punya ilmu pengetahuan, jadi miskin. Kenapa? Karena di zaman sekarang siapapun yang bergelut dengan industri, apapun model industrinya, industri manufaktur kah, industri lokomotif kah, otomotif kah, ya, industri pendidikan kah, perguruan tinggi sekarang sudah menjadi industri pendidikan. Kita belajar harus bayar. Kalau dulu belajar ilmu apapun tidak bayar karena belum menjadi industri, maka seorang guru biasanya dulu diberikan hak zakat, Bapak Ibu. Tapi sekarang guru-guru kita itu bergaji semua, ada tunjangan semua, karena sudah menjadi industri pendidikan, ya. Kesehatan sudah menjadi industri, rumah sakit dibangun besar-besar, banyak-banyak, bersaing dalam memberikan pelayanan kesehatan terbaik. Untuk apa? Untuk mengundang banyak pasien berobat ke rumah sakit tersebut, cari uang rumah sakitnya. Sudah menjadi industri. Dulu tidak seperti itu. Orang kalau sakit datang ke tabib, bawa pisang, bawa ayam, bawa ubi-ubian, bayar ala kadar. Tidak ada tarif. Seorang tabib itu sangat tidak layak atau sangat memalukan, sangat tabu kalau dia mengambil ongkos, menarifkan ongkos dari pengobatan yang dia lakukan. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu, peradaban juga berbeda-beda dari satu waktu ke waktu berikutnya. Tugas manusia apa? Beradaptasi dengan perkembangan peradaban umat manusia. Nah, jadi manusia itu diberikan kemampuan beradaptasi yang sangat baik oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, melampaui kemampuan beradaptasi makhluk hidup yang lain, Bapak Ibu. Ikan tidak akan pernah bisa beradaptasi kalau diajak tinggal di darat. Begitu juga sebaliknya, misalnya seekor kelinci, mati dia kalau diajak hidup di lautan. Tapi manusia, Bapak Ibu, bisa hidup di atas laut. Ya, banyak itu kan penambangan offshore, lepas pantai, penambangan lepas pantai, tinggal di tengah samudra, di tengah laut berbulan-bulan masih hidup. Manusia bisa melakukan pelayaran antar benua, kapal-kapal kargo bawa barang ekspor impor dari Indonesia berangkat pergi ke benua Amerika dengan kapal kargo, itu perjalanannya berbulan-bulan, bisa hidup manusia. Selamat bolak-balik lagi pulang pergi.
atau bahkan manusia juga bisa menembus keluar angkasa, ke angkasa terbang dari Aceh berangkat umrah ke tanah suci Mekah menggunakan pesawat terbang. Kenapa manusia bisa seperti itu? Manusia makhluk yang diberikan kemampuan oleh Allah untuk fleksibel dalam beradaptasi dengan segala keadaan. Dan juga Bapak Ibu yang mempengaruhi keadaan peradaban umat manusia itu fil khasadi wal ju'. Daerahnya subur atau daerah yang lapar. Lapar itu berarti daerahnya tidak subur, sehingga bahan makanan itu tidak mudah tumbuh di daerah tersebut. Itu juga mempengaruhi peradaban umat manusia. Wa ma yansha'u an dzalika minal athari fi abdanil bashar wa akhlaqihim. Dan apa saja yang akan berdampak dari pengaruh daerah subur atau daerah lapar, daerah tandus yang tidak subur, yang tanahnya tidak bisa menghasilkan apapun, fi abdanil bashar, akan mempengaruhi bentuk fisik manusia, wa akhlaqihim, begitu juga akan mempengaruhi akhlak dari manusia itu sendiri. Jadi keadaan mempengaruhi, sebagaimana pertemuan yang lalu, warna kulit juga mempengaruhi karakter manusia. Iklan. Kemudian Imam Ibnu Khaldun menjelaskan hal tersebut. Dalam penjelasannya beliau mengatakan anna hadhil aqalimal mu'tadilata laisa kulluha yujadu bihal khasab. Tidak semua daerah yang memiliki iklim seimbang. Maksud aqalim mu'tadilah itu Bapak Ibu daerah-daerah yang punya cuaca seimbang, tidak terlalu dingin dan juga tidak terlalu panas. Maka kalau sekarang disebut dengan daerah tropis, ya, seperti tempat kita tinggal ini Bapak Ibu. Dia kalau panas tidaklah sepanas benua Afrika, atau juga tidak sepanas Arab Saudi atau Timur Tengah. Dan juga kalau dingin, dia tidaklah sedingin negara-negara yang ada di belahan dunia Eropa sana. Ya, tidak sampai minus. Dinginnya kita itu paling 20-an derajat, itu pun jarang. Panasnya kita itu paling tinggi 36-37 derajat, itu pun sesekali saja. Bandingkan saja Bapak Ibu di Timur Tengah. Ya, haji kemarin itu di Timur Tengah, di Arab Saudi khususnya, suhunya bisa sampai 48 derajat Celcius, ekstrim sekali. Atau bahkan saya pernah merasa Bapak Ibu di Sudan suhunya sampai 52 derajat Celcius, ekstrim sekali. Kalau mobil parkir di jalan, di aspal, itu meledak. Ban mobilnya pasti meledak itu. Kalau sudah lama-lama, sudah pemakaian lebih dari 3-4 tahun, ban mobilnya pasti meledak. Maka kalau di Sudan itu tempat parkir mobilnya nggak boleh terbuat dari aspal. Jadi ada tempat-tempat parkir di perkantoran atau di pusat-pusat perbelanjaan itu tidak di aspal tempat parkir mobil, tetapi padang rumput. Daerah luas yang ditanami rumput untuk mengurangi panas sinar matahari atau juga panas bumi. Oleh sebab itulah kata Imam Ibnu Khaldun, anna hadhil aqalimat mu'tadilah, tidak semua daerah yang punya iklim seimbang seperti daerah tropis, laisa kulluha yujadu bihal khasabu, tidak semua daerah di bahagian bumi tropis ini Bapak Ibu subur. Ada juga yang tandus, tidak produktif, tidak menghasilkan apa-apa. Ya, contohnya mungkin kalau di kita di Nusa Tenggara Timur itu lebih tandus dibandingkan daerah-daerah yang lain.
Atau ada sebagian wilayah Aceh ini Bapak Ibu yang tanahnya kapur. Biasanya kalau zat tanahnya banyak mengandung kapur, agak susah untuk tanah itu dijadikan tempat bercocok tanam. Ya, keadaannya tandus, tidak subur sebagaimana tanah yang gembur. Wala kullu sukkaniha fi raghadin minal 'aishi. Oleh sebab itu disebabkan tanahnya tidak semua subur menghasilkan hasil bumi yang banyak, tidak semua juga penduduk di daerah yang suhunya seimbang fi raghadin minal 'aishi. Hidupnya sejahtera, hidupnya makmur. Nah, padahal tujuan hidup manusia itu Bapak Ibu ingin sejahtera, ingin makmur dunia dan akhirat. Kalau kita di dalam agama diajarkan tidak hanya makmur, bahagia di dunia, tetapi juga makmur dan bahagia di akhirat. Ya. Bal fiha ma yujadu li ahlihi khisbul 'aishi minal hububi wal udumi wal hintati wal fawakihi li zakail manabit. Biasanya Bapak Ibu di daerah yang subur ini bal fiha yujadu li ahli, orang-orang yang berdomisili, orang-orang yang tinggal di daerah yang subur, fi khisbil 'aishi, mudah mendapatkan kebutuhan hidup, minal hubub, biji-bijian. Orang dulu terutama orang Arab makannya kan biji-bijian. Kalau kita tidak, kita makannya nasi, ya mudah ditanami tanah-tanahnya dengan padi, ya, dengan tanaman, dengan sayur-sayuran, buah-buahan, wal udumi, atau juga bisa menghasilkan hewan ternak yang banyak. Al-udum itu maknanya kulitnya, dagingnya bisa diambil manfaat. Wal hintati, dan juga ditumbuhi dengan ladang gandum yang banyak. Wal fawakihi, begitu juga buah-buahan, bizakail manabit, dan tanah-tanah yang subur. Nah, ini daerah kita Bapak Ibu ya, kebanyakan daerah kita seperti itu. Tapi tadi kata Imam Ibnu Khaldun, hal ini tidak menjamin rakyatnya, penduduknya, masyarakatnya fi raghadin minal 'aishi, sejahtera. Tanah yang subur anugerah dari Allah, tetapi tidak menjamin penduduknya pasti bahagia, pasti makmur, pasti sejahtera, tidak menentukan. Nah, maka Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat, jamaah pengajian yang dimuliakan oleh Allah, kalau saja kita mau sedikit merenung di zaman sekarang yang sangat mengagumkan ilmu pengetahuan dan teknologi Bapak Ibu, tidak ada satupun negara makmur, negara sejahtera yang hanya mengandalkan sumber daya alam. Coba Bapak Ibu kasih contoh. Negara maju, yang majunya mereka itu karena SDA, sumber daya alam. Tidak ada Bapak Ibu. Semua negara hebat, semua negara maju, semua negara makmur, makmurnya, majunya mereka bukan karena sumber daya alam mereka, tapi makmurnya mereka Bapak Ibu karena sumber daya manusianya, ya, bukan karena sumber daya alam. Nah, kalau kita maju itu kan sumber daya alamnya, manusianya nggak maju, nggak dikembangkan. Nah, maka terjadilah seperti ini Pak. Ya, sumber daya alam hilang, dikerok, kita dibodoh-bodohin, masyarakat, rakyat yang tinggal di sekitar tempat sumber daya alam tersebut tidak mendapatkan banyak manfaat dari sumber daya alamnya. Ya, maka oleh sebab itulah Imam Ibnu Khaldun jauh-jauh hari sudah memperingati kita bahwasanya daerah yang suhunya seimbang seperti tropis memang kebanyakan wilayahnya subur, tetapi tidak semuanya subur. Nah, itulah sebab kemudian wala kullu sukkaniha fi raghadin minal 'aishi. Belum tentu juga
semua penduduknya hidup makmur, hidup sejahtera. Persis kejadian seperti yang terjadi di tempat kita sekarang ya. Kita sedih kadang-kadang lihat daerah kita, Bapak Ibu, Masya Allah subur sekali, lahan masih banyak sekali. Bahkan kalau di dalam fikih Bapak Ibu, lahan tidur al-ardun namiyah namanya ya. Lahan tidur atau lahan yang tidak produktif wajib hukumnya diproduktifkan. Nggak boleh ada lahan yang nganggur. Itu doktrin di dalam fikih seperti itu. Maka di dalam fikih ada doktrin, ada ajaran yang disebut dengan Ihya'ul Mawad. Apa itu Ihya'ul Mawad? Menghidupkan al-ardun namiyah, lahan tidur, atau menghidupkan lahan yang tidak produktif. Jadi kalau ada lahan Bapak Ibu yang tidak produktif, terbengkalai, itu sebenarnya kita punya dosa sama alam. Dosanya sama alam karena khalifah itu dituntut untuk merawat dan mengeksploitasi alam itu dengan cara yang baik, ya, bukan cara merusak, tetapi dengan cara yang baik. Ditanami tumbuhan, ya, dilakukan ternak kepada hewan atau bercocok tanam sehingga memberikan manfaat kepada orang banyak, itu hukumnya wajib Bapak Ibu. Secara lingkungan kita wajib memakmurkan alam. Nah, jadi sebenarnya kalau kita lihat geografis kita seperti di Aceh ini Bapak Ibu, tidak ada alasan kalau ada orang lapar, tidak ada alasan kalau ada orang yang nggak punya pekerjaan, ya. Tidak ada alasan kalau ada orang yang nggak punya penghasilan. Kenapa? Penduduk di daerah yang iklimnya seimbang, ya, bisa bahkan mendapatkan rizkinya dengan hanya menebar padi atau menebar biji-bijian, ya. Yujadu li ahlihi khisbul aishi. Mereka mendapatkan sumber kehidupan minal hububi, dari menebar biji-bijian, wal udmi, bahkan dapat rezeki dari kulit hewan, wal hintati, dapat dari gandum, wal fawakih, dapat dari bercocok tanam buah-buahan, bisaka ilmanabit, karena kondisi geografisnya mendukung untuk kita bercocok tanam, ya. Jadi keadaan itulah yang enggak kita maksimalkan. Kenapa? Ya karena banyak faktor. Sumber daya manusia kita kurangnya kebijakan yang memihak kepada petani, ya, dari pemerintah. Jadi pemerintah itu seharusnya Bapak Ibu, dia memihaklah kepada petani. Kalau petani panen raya tidak ada yang beli, seharusnya pemerintah beli, fasilitasi, sehingga harga di tingkat petani itu selalu terjaga, tidak pernah rugi. Yang namanya petani, orang menjadi senang dalam bercocok tanam atau bertani. Saya pernah baca Bapak Ibu satu jurnal di awal tahun 2000-an di Jerman. Petani tomat di Jerman itu nyaris bangkrut semuanya gara-gara panen raya, sehingga kebutuhan tomat yang tidak terlalu banyak di Jerman sudah melebihi, surplus. Panennya panen besar, nggak tahu mau dibawa kemana, nggak tahu mau dijual kemana tomat itu. Akhirnya tomat-tomat itu Bapak Ibu dibeli sama pemerintah, ditampung. Kalau sekarang kan pemerintah kita cuma mau menampung sembako, barang pokok, bahan makanan pokok seperti beras itu mau ditampung melalui perusahaan Bulog, Perum Bulog ditampung. Sedangkan yang lain belum bisa ditampung. Tapi negara maju Bapak Ibu untuk menjaga harga di tingkat petani, tomat-tomat itu dibeli sama pemerintah Jerman. Sebahagiannya Bapak Ibu diekspor ke luar negeri, dibantu ekspor dengan asosiasi kerjasama dengan kamar dagangnya Jerman itu, diekspor. Kebetulan di Jerman itu tidak ada tradisi perang tomat.
Tapi di Spanyol Bapak Ibu itu ada tradisi perang tomat, saling lempar tomat dalam skala yang banyak di lapangan besar, diekspor. Tetapi nggak kebeli semuanya. Kenapa? Saking banyaknya tomat saat panen raya saat itu. Sisanya Bapak Ibu dibuang ke dalam lautan. Tetapi pemerintah tetap beli. Untuk apa? Supaya petani-petaninya itu sejahtera, nggak ada yang rugi. Ya, kan kita pernah kemarin mendengar ada orang yang capek-capek budidaya ayam petelur, Bapak Ibu. Setelah telurnya banyak menghasilkan, tiba-tiba harga telur rendah, turun. Nggak ada nilai harga telur. Akhirnya telurnya dibuang semua sama petani, kan rugi petani. Nggak ada yang mau menjadi bumper, nggak ada yang mau menjadi pelindung terhadap petani kalau terjadi sewaktu-waktu harga turun. Kalau harga naik, banyak yang mengeluh. Padahal saat itulah petani mengambil sedikit keuntungan ya saat harga naik. Tetapi ketika harga turun, tidak ada yang bersimpati kepada para petani. Itulah di daerah kita meskipun daerahnya agraris, tetapi kurangnya intervensi kebijakan oleh pemerintah sehingga Bapak Ibu yang namanya petani itu bukan profesi favorit. Nah, kalau menjadi petani itu bukanlah profesi favorit. Banyak orang milih menjadi tenaga honorer di kantor-kantor meskipun dibayar 300.000 per bulan. Saya punya teman istri saya Bapak Ibu di puskesmas kerja honorer dibayar 300.000 per bulan, orang Indrapuri. Bayarnya pun per 3 bulan ya Pak Mureh, per 3 bulan atau 6 bulan, orang puskesmas lebih tahu. Bayarnya per 3 bulan 6 bulan. Padahal dia punya sawah, punya orang tuanya. Kalau dia kelola sawah itu Bapak Ibu, tiap kali panen melampaui apa yang dia dapatkan dengan pengabdian dia di puskesmas itu. Melampaui itu semua. Ya, tapi ya tadi sudah kuliah kok harus jadi petani itu kan kayak-kayaknya gengsi, jatuh harga diri dan seterusnya. Itu banyak menjadi pertimbangan orang kita. Ya, kalau di luar negeri petani itu didukung menjadi profesi yang digeluti Bapak Ibu oleh banyak orang. Nah, inilah yang menyebabkan daerah tropis walaupun subur, nah, tidak semua penduduknya bisa sejahtera. Walaupun sukaniha fi raghadin minal ishi wa'tidalu tinati wa ufuril umran. Nah, jadi tanahnya seimbang wa ufuril umran sehingga mudah untuk ditempati oleh masyarakat, oleh manusia, yaitu daerah seperti yang tempat kita sekarang. Wa fiha al-ardu al-hurratul lati tambutu zar'an, dan kebutuhan terhadap terik matahari itu cukup ya. Jadi kalau tumbuh-tumbuhan itu Bapak Ibu nggak kena matahari juga nggak bisa tumbuh. Ya di daerah tropis seperti Indonesia, seperti Aceh ini cukup kebutuhan mataharinya. Wa fiha al-ardu al-harratul lati tambutu zar'an. Dengan itulah kemudian banyak tanam-tanaman akan tumbuh dengan sendirinya dan membawa kemakmuran yang berlimpah kepada rakyatnya. Oleh sebab itu Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah, di dalam Al-Quran kita selalu diingatkan sama Allah untuk banyak bersyukur kan, terhadap hasil bumi yang merupakan anugerah Allah. Daraballahu masalan qaryatan kanat aminatan mutmainnatan ya'tiha rizquha ragadan min kulli makanin. Allah Subhanahu wa taala membuat perumpamaan satu negeri. Daraballahu masalan qaryatan kanat aminatan, negeri itu aman, makmur. Ya'tiha rizquha ragadan, rezekinya datang dari seluruh pelosok, dari setiap penjuru. Dari laut kita ada rezeki, dari darat juga punya rezeki, dari dalam tanah ada rezeki, dari atas tanah juga ada rezeki Bapak Ibu. Nah, itu daerah kita.
Cuman kelolanya kita yang nggak bagus. Ya, cara mengelola rezeki itu kita yang belum baik. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatim minas samai wal ard. Seandainya penduduk satu negeri beriman dan bertakwa kepada Allah, lafatahna alaihim, Allah akan bukakan kepada mereka barakatim minas samai wal ard, keberkahan rezeki dari langit dan dari bumi. Tempat kita Bapak Ibu cocok dengan ayat itu. Jadi kalau ada ayat itu terjemahannya langsung dalam kehidupan nyata, di mana ya? Di Indonesia ini Bapak Ibu. Gak ada tempat yang lebih baik untuk ditempati, untuk dijadikan tempat tinggal, untuk menghasilkan banyak rezeki di Indonesia. Tapi faktanya orang Indonesia banyak yang miskin. Nah itu berarti nanti masalahnya bukan di sumber daya alamnya. Masalahnya di kita Bapak Ibu, sumber daya manusianya. Itulah menjadi PR kita semua, bagaimana caranya sumber daya manusia kita meningkat, kapasitas kita meningkat, sehingga anugerah Allah Subhanahu wa Ta'ala ini bisa kita maksimalkan potensinya untuk kesejahteraan banyak masyarakat kita. Jawabannya apa? Ilmu pendidikan, ya. Itulah sebab selalu saat pengajian ini mau berlangsung, saya mengutip hadis dari Rasulullah, man arada dunya fa'alaihi bil ilmi wa man arada al-akhirata fa'alaihi bil ilmi wa man arada huma fa'alaihi bil ilmi. Yang mau bahagia dimanapun, dunia dan akhirat, caranya wajib dengan ilmu pengetahuan. Maka Bapak Ibu jangan pernah tahan kalau anak kita itu punya minat belajar yang tinggi. Ya, kalau kita punya ongkosi dia, tidak pernah rugi. Kita investasi anak kita dalam pendidikan, tidak usah disimpan, tidak usah ditinggalkan harta. Kalau kita ninggalin harta justru akan membuat dia bertikai, berkonflik sama saudara-saudara dia. Banyak sekali orang putus silaturahim setelah orang tuanya meninggal gara-gara rebutan harta. Kenapa rebutan harta? Biasanya orang yang merebut harta Pak, karena dia nggak punya harta sama dirinya sendiri. Tapi coba lihat anak yang diberi pendidikan, ya. Setelah orang tuanya meninggal, dengan pendidikan dia bisa mencari uang sendiri, rezeki sendiri. Begitu juga adik-adiknya juga seperti itu. Biasanya, lumrahnya tidak akan terjadi yang namanya perebutan harta antara sesama saudara kandung. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat jamaah pengajian yang dimuliakan oleh Allah, kita padakan terlebih dahulu bacaan kita pada kesempatan subuh kali ini. Semoga pengajian kita pada kesempatan subuh kali ini bermanfaat kepada kita semua. Saya mohon maaf jika ada yang tidak berkenan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq wa nasrun minallah fatul karim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.